Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kini saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat praktis, yaitu mengenai menghakimi atau menilai orang lain. Nah, mari kita bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang kelima. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Perhatikan ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita tentu tidak bisa dihindari apa yang kita kenal dengan menghakimi, atau kalau mau dipakai kata yang lebih halus, menilai, begitu ya. Bahkan dalam sistem kenegaraan di mana-mana, di Indonesia, di Kanada, di Amerika Serikat, di semua negara ada sistem peradilan, ya. Dan sistem peradilan itu ada yang namanya pengadilan, penghakiman, penghukuman, begitu ya. Ada tuntutan jaksa dan seterusnya. Tidak bisa dihindari yang disebut dengan proses penghakiman. Nah, apa maksudnya ketika Tuhan Yesus itu mengatakan jangan menghakimi? Nah, perhatikan tadi di ayat yang kelima yang saya ulang, dikatakan di sana, hai orang munafik. Perhatikan, hai orang munafik. Jadi kata-kata yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 yang kelima, itu adalah peringatan, pengajaran, kemarahan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada orang munafik. Tentu saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini bukanlah orang-orang yang munafik, ya. Saudara-saudara adalah orang-orang yang baik. Saya nak mengatakan bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang munafik. Jadi saudara-saudara sebetulnya perhatikan ini barangkali permulaan dari khotbah, dari bagian yang paling penting sebetulnya. Jadi saudara-saudara, perintah di dalam Matius 7 ayat 1-5 yang kita baca tadi sebetulnya adalah apa? Bukan sekedar jangan menghakimi, tetapi yang paling utama adalah jangan menjadi orang yang munafik. Itu pertama, yang paling penting. Perhatikan ini saudara-saudara ya. Jadi perintah ini yang paling top, yang paling di atas, bukan supaya kita tidak menghakimi, tetapi supaya kita jangan menjadi orang yang munafik. Nomor dua, jangan sampai kita kalau mau dihubungkan dengan perintah jangan menghakimi,
Janganlah kita menghakimi seperti orang munafik menghakimi. Perhatikan itu. Jadi pertama, jangan menjadi orang munafik. Nomor dua, jangan menghakimi orang lain seperti orang munafik menghakimi orang lain. Ya, perhatikan itu dengan baik-baik. Kalau kita tidak bisa mengerti dasar itu, maka kita akan salah membaca. Oh, kalau begitu tidak boleh ada hakim di pengadilan. Kalau begitu tidak boleh menilai, misalnya ada perlombaan, ada jurinya. Kita tidak boleh menilai mana masakan yang enak. Kalau ada perlombaan American Idol atau Got Talent, kita tidak boleh menilai siapa yang suaranya lebih baik. Atau kalau dalam pelayanan praise and worship kita tidak boleh memberikan kritik atau memberikan masukan-masukan. Bukan itu. Ya, bukan itu maksud dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini pertama-tama jangan kita menjadi orang munafik. Dan nomor dua, jangan kita menghakimi orang lain, menilai orang lain, menuduh orang lain, menyalahkan orang lain seperti orang munafik. Ya, perhatikan itu. Nah, nanti saya akan kupas ini ya satu persatu. Nah, saudara, seperti apa sebetulnya orang munafik itu menghakimi ya, atau bagaimana seharusnya kita itu menghakimi ya? Ada 3 seperti biasa ya, khotbahnya ada 3 poin dan ini sangat praktis dan sangat praktikal. Ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti orang munafik. Saudara yang adalah orang-orang baik, jangan menjadi seperti orang munafik dan jangan menghakimi dan menilai orang lain seperti orang munafik. Yang nomor 1, kita harus melihat apa motivasi kita di dalam menghakimi orang lain. Ya, menghakimi itu seperti yang saya katakan, bahasa halusnya itu menilai. Ya, apa motivasi kita di dalam menghakimi orang lain? Kalau kita motivasinya adalah untuk menyebarluaskan ya keburukan orang tersebut, jadi disebarluaskan supaya orang-orang tahu, wow ini orangnya jelek nih ya, ini orangnya banyak dosanya nih, ini orangnya banyak kelemahannya nih ya. Pokoknya ingin menjatuhkan reputasi orang lain, ingin menjatuhkan nama baik orang lain, begitu ya kira-kira. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, ini kan kita baru ngomong motivasi ya. Jadi motivasinya apa? Kita mau mengumumkan, menyebarluaskan keburukan orang. Hati-hati, kita bisa jadi orang munafik gitu ya. Kita mau menjatuhkan reputasi dan nama baik orang lain. Hati-hati, kita bisa jadi orang munafik ya. Sesuai kalau dalam kampanye politik itu ada yang namanya black campaign ya, ada yang namanya negative campaign. Apa itu ya? Supaya menang caranya bagaimana? Tunjukkan keburukan-keburukan lawan kita. Hati-hati itu ya. Itu memang dalam dunia politik seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan tidak diajar untuk menjadi seperti itu. Tidak diajar untuk menjelek-jelekan orang lain. Tidak diajar untuk menyebarluaskan keburukan orang. Tidak dipanggil untuk menjatuhkan reputasi orang. Tidak diajak untuk membuat orang menjadi benci kepada seseorang. Membuat orang memandang rendah orang lain. Bukan. Kita tidak ingin menjatuhkan orang lain, ya. Motivasi apalagi yang salah? Motivasi yang lahir dari kebencian, ya. Motivasi yang lahir dari kebencian dan sakit hati dan balas dendam. Itu juga salah. Meskipun barangkali isi penghakimannya itu betul, secara objektif, tapi kalau penghakimannya lahir dari rasa kebencian, iri hati, sakit hati, balas dendam, nah itu saudara bahaya menjadi orang munafik. Begitu ya. Karena motivasinya apa? Motivasinya untuk membalas dendam, untuk kebencian, untuk sakit hati, maka
kita bisa menjadi orang munafik. Jadi pertama-tama saudara-saudara, sebelum saudara menghakimi orang lain, sebelum saudara menilai orang lain, sebelum saudara mengeluarkan pendapat mengenai orang lain, harus dicek dulu motivasinya apa, ya, motivasinya apa. Apakah motivasinya ingin menjatuhkan orang itu? Apakah motivasinya ingin menjatuhkan atau membuat nama baiknya menjadi buruk, reputasinya menjadi buruk? Apakah motivasinya karena balas dendam, karena sakit hati? Apakah motivasinya itu untuk, apalagi itu tadi ya, membuat orang lain memandang rendah orang itu? Maka kita perlu hati-hati, saudara. Kita bisa menjadi orang munafik, ya. Nah, motivasi buruk yang terakhir apa? Motivasi buruk yang terakhir adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ini ceritanya klasik, tapi ini sangat relevan dan sangat praktikal. Saudara pernah mendengar kisah atau melayani misalnya pasangan suami istri yang cekcok gitu ya, atau bertengkar, atau berkelahi, atau konflik begitu ya. Apa yang biasa sudah dengarkan? Ya, saya beberapa kali melayani pasangan suami istri, jadi saya kira-kira bisa mengerti. Si istri biasanya mengatakan, nah dia sih begitu, dan seterusnya. Ya, dia ungkapkan semua keburukan suaminya gitu ya. Jadi kamu maunya apa gitu ya? Istrinya bilang, aku maunya dia ABCD ya, padahal suaminya EFGH gitu ya, dia maunya ABCD. Lalu kita tanya kepada suaminya, kamu gimana? Apa yang kamu mau cerita? Dia bilang, istriku nih begini. Jadi kamu maunya apa? Aku maunya istriku seperti ini. Jadi istrinya ABCD, suaminya maunya EFGH. Nggak ketemu begitu ya. Tahu maksud saya ya? Jadi si istri pengen suaminya seperti ini ya, karena suami yang seperti ini nyaman buat dia. Ya, si suami pengen istrinya seperti ini. Kenapa? Karena istri yang seperti ini nyaman buat dia. Jadi dua-duanya ingin supaya pasangannya itu bisa memuaskan keinginannya. Dua-duanya pengen supaya pasangannya itu sesuai dengan keinginan dan selera hatinya. Ya, tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Tadi yang saya katakan. Istrinya ABCD, suaminya pengen istrinya EFGH. Atau istrinya pengen suaminya ABCD, padahal suaminya EFGH. Tidak pernah ketemu. Tidak akan pernah terjadi. Jadi penghakiman yang diberikan oleh suami kepada istri, bahwa istrinya itu ABCD yang jelek-jelek begitu, dan penghakiman yang diberikan suami kepada istrinya bahwa istrinya yang jelek-jelek itu sebetulnya apa? Sebetulnya karena dia ingin, bukan supaya apa-apa, supaya dia bisa dipuaskan keinginannya, supaya dia bisa dipuaskan keinginannya. Nah, saudara, kalau penghakiman kita dasarnya seperti itu, jadi kita menghakimi orang lain, kenapa? Karena dia tidak cocok sama saya. Ini bukan cuma suami istri, teman pelayanan, ya, sesama teman pelayanan, teman sekantor, apalagi teman bermain, apa saja ya. Kalau kita menghakimi orang lain karena dia tidak menyenangkan kita, karena karakternya atau personality-nya atau kepribadiannya atau sikapnya tidak cocok dengan kita, lalu kita menghakimi dia, menilai dia dengan buruk, hati-hati, bisa jadi orang munafik, ya saudara. Jadi saudara yang adalah orang-orang baik, tolong dicek kalau kita itu menghakimi orang, menilai orang, memperlihatkan keburukan orang, tolong dicek dulu motivasinya itu apa. Nah, sekarang saudara, motivasi apa yang benar ya? Motivasi apa yang benar di dalam menghakimi supaya kita tidak menjadi orang yang menghakimi seperti orang munafik, atau dengan kata lain supaya kita tidak menjadi seorang yang munafik ya. Motivasi yang benar dalam menghakimi adalah kasih. Ya, bukan sembarang kasih yang seperti apa ini? Ya, kok apa-apa kok kasih begitu ya? Bukan. Motivasi yang benar dalam menghakimi adalah kasih untuk melihat orang yang dihakimi itu bisa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah motif dari menghakimi
yang benar. Ya, jadi kalau kita misalnya mengatakan ini contoh klise saja, masakanmu nggak enak, terlalu asin, misalnya begitu ya. Harapannya apa? Tentu nanti ngomongnya yang benar ya, ngomongnya jangan begitu. Masakanmu nggak enak, itu ngomongnya agak kasar gitu ya. Ngomong dengan cara yang sopan begitu ya, tapi motivasi, ini baru ngomong motivasi ya. Motivasinya apa? Motivasinya supaya next time kalau dia masak lagi, masakannya enak dan tidak asin. Ya, begitu ya. Kalau misalnya orang main bola, pelatihnya bilang, "Oh, kamu tendangannya kurang jitu," begitu ya, selalu meleset terus ya. Nah, itu penghakiman, penilaian ya. Kalau itu penghakiman yang benar dengan motivasi yang benar, maksudnya apa? Supaya next time dengan latihan, dengan memperbaiki diri, tembakannya bisa tepat masuk ke gawang gitu ya. Saudara, itu yang pertama. Jadi apakah penghakiman kita itu benar apa salah? Dilihat dari motivasinya. Saya harap saudara-saudara tidak kaget ini ya, tapi ini sangat praktikal. Setiap hari kita memberikan penilaian. Bahkan ini kalau mau saya bilang, setiap hari kita sering melakukan penghakiman kepada orang. Orang yang berbicara dengan kita, orang yang bertemu dengan kita, orang yang kita pikirkan, orang yang kirim WA kepada kita, orang yang kirim teks kepada kita, siapa saja yang kita temui, kemudian kita otomatis memproses dalam otak kita dan menjatuhkan penilaian atau penghakiman kita. Nah, perhatikan, nomor satu, supaya kita bisa menghakimi dengan benar, tidak seperti orang munafik. Apa motifnya? Motif yang benar di dalam menghakimi dan menilai orang lain adalah supaya menolong orang tersebut. Dengan kasih menolong orang tersebut bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang growing, ya, bertumbuh. Motivasinya apa? Kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tadi motivasi. Yang kedua adalah ukuran. Ya, ukuran ya, perhatikan. Yang kedua adalah ukuran, ya. Jadi kita menghakimi ukurannya apa? Ya, dan Alkitab mengatakan di ayat yang kedua, kalau kamu menghakimi orang lain dengan ukuran itu, kamu juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Maksudnya apa sih kok putar-putar gitu? Saya beri contoh, saudara ya. Kalau saudara mengatakan ini, saya beri dua contoh yang berkaitan ya, tapi ini untuk memberikan contoh. Kalau saudara mengatakan kepada orang, misalnya, kamu kok enggak pernah memberi perpuluhan, misalnya ya, atau kalau perpuluhan dianggap bisa didebatkan persembahan. Kamu kok enggak pernah memberikan persembahan ke gereja, misalnya gitu ya. Nah, ini sebetulnya belum menghakimi, baru mengatakan sesuatu ya, tetapi perhatikan, orang yang mendengarkan itu terhakimi gitu ya, itu terhakimi. Perhatikan ya, saudara belum menghakimi, baru mengatakan kamu kok enggak memberi persembahan ke gereja, atau kamu kok enggak melayani ke gereja, kamu kok enggak rajin beribadah ke gereja, kok sering bolong-bolong dan sering bolos gitu ya. Itu baru fakta. Saudara baru mengatakan fakta, belum menghakimi. Tetapi orang yang mendengarkannya itu sudah dihakimi, ya. Nah, artinya apa? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu kok tidak memberi persembahan kepada dalam ibadah di gereja, maka seharusnya saudara adalah orang yang memberikan persembahan ke gereja atau di gereja dalam ibadah. Persembahannya untuk apa saja, untuk misi, untuk apa. Tapi kalau saudara mengatakan kamu kok tidak memberi, berarti saudara adalah orang yang memberi. Kalau saudara mengatakan kamu kok tidak memberi, tapi saudara juga tidak memberi, nah itulah contoh yang paling amat jelas dari orang munafik. Ya, kamu kok bolong-bolong ibadahnya? Ya, kalau orang mengatakan kamu bolong-bolong ibadahnya, artinya apa? Kita adalah orang yang rajin beribadah ya, barangkali 1-2 kali bolong. Tapi kalau ternyata kita mengatakan, kamu kok bolong-bolong ibadahnya, kita sendiri juga bolong-bolong, itu contoh klasik dari orang yang munafik. Kalau kita mengatakan kamu kok tidak melayani, misalnya begitu ya, kamu kok tidak melayani, tapi kita juga tidak melayani, kita menjadi orang yang munafik. Kalau kita mengatakan kamu kok tidak melayani, maka seharusnya kita adalah seorang yang setia dalam melayani. Jadi
penghakiman yang kita pakai atau ukuran yang kita pakai dalam menilai dan menghakimi orang lain itu akan dipakaikan kepada kita sendiri. Nah, kalau kita menjadi orang yang munafik, celaka kita, karena hakim itu adalah Tuhan sendiri, dia hakim yang adil. Ya, perhatikan itu. Nah, tadi saya katakan saya akan memberikan dua contoh yang berkaitan. Saya katakan tadi. Yang pertama, saudara mengatakan, kamu kok tidak memberi persembahan ke gereja? Nah, saudara, asumsinya yang kedua, di tingkat yang lebih tinggi, saudara mengatakan, hey, si A jarang memberi persembahan ke gereja. Si A itu pelit. Nah, itu sudah penghakiman yang frontal. Ya, kalau yang tadi saudara mengatakan, kamu kok tidak memberi persembahan, itu menyatakan sebuah fakta. Tapi ketika saudara mengatakan dia tidak memberi persembahan, jadi dia pelit, maka saudara sudah menjatuhkan penghakiman bahwa si A, orang tersebut, adalah orang yang pelit. Artinya apa? Jika kita tidak memberikan persembahan ke gereja, orang yang ngomong itu, yang mengatakan bahwa si A itu pelit karena tidak memberikan persembahan ke gereja, maka orang yang ngomong tadi akan disebut pelit kalau dia tidak membawa persembahan ke gereja. Jangan marah kalau orang mengatakan kamu pelit karena tidak membawa uang persembahan ke gereja. Karena apa? Karena engkau sudah menghakimi orang lain dengan standar yang seperti itu, maka engkau akan dihakimi dengan standar yang sama, dengan ukuran yang sama. Ngerti saudara ya? Ngerti ya? Itu ukuran yang kita pakai itu apa? Artinya apa? Apa yang kita harapkan dari orang lain supaya orang itu melakukan, ya, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Apa yang kita inginkan supaya orang lain itu bisa kerjakan dan mau kerjakan dan rela kerjakan, pengorbanan dan segala macam yang lain-lainnya itu, kita harus mulai dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Ya, saudara, selain daripada kitab Matius, ada beberapa juga kata-kata dalam Injil Yohanes. Mari kita buka Injil Yohanes 7 ayat 24. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, bentar ya. Injil Yohanes 7 ayat 24 dikatakan di sana, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Ya, perhatikan. Janganlah menghakimi orang dengan apa yang nampak, tapi dengan adil. Itu juga ukuran, ya. Manusia itu punya kecenderungan apa? Kecenderungan manusia menghakimi orang dari yang nampak. Misalnya tadi contohnya, tidak membawa uang ke persembahan ke gereja. Lalu kita bilang orang itu pelit. Misalnya contohnya, saya bukan mengatakan bahwa membawa persembahan ke gereja itu hal yang buruk. Oh, itu hal yang bagus ya. Dalam ibadah kita melayani Tuhan, salah satu bentuk ibadah dan pelayanan kita adalah memberikan persembahan. Tapi tidak serta-merta jika seseorang tidak membawa uang persembahan ke gereja, kemudian kita vonis dia sebagai orang yang pelit. Ya toh? Tidak bisa serta-merta seperti itu. Kita menghakimi orang. Kita melihat apa? Melihat yang nampak. Tuhan mengatakan hakimilah dengan adil, ya, dengan adil, ya. Saudara, ada 2 buah, ya, tahu buah ya. Yang satu besar, yang satu kecil, begitu ya. Buah besar dan buah kecil. Kita melihat dari yang nampak saja. Jadi kalau kita melihat dari yang nampak, kita akan mengatakan apa? Oh, yang besar lebih berat daripada yang kecil. Yang kecil pasti lebih ringan daripada yang besar. Apalagi yang besar pasti lebih mahal daripada yang kecil. Yang kecil pasti lebih murah daripada yang besar. Tunggu dulu ya. Tentu perlu ditimbang. Dan timbangan itu harusnya kalau timbangannya betul, itulah penghakiman yang adil. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, bukan ukurannya. Ya, bukan ukurannya. Ya, meskipun contoh yang klasik itu ada
kapas sekarung. Besar kan ya, kapas tuh ya, kapuk tuh ya, satu karung. Ditimbang dengan besi yang barangkali cuman sepertiga dari karung itu ukurannya, maka besi itu akan lebih berat daripada kapasnya. Ya, jadi ukuran yang besar yang nampak oleh mata belum tentu lebih berat atau lebih ringan. Demikian juga dengan harga. Kapuk satu karung dengan emas yang ukurannya kecil, satu balok kecil, mahal mana? Ya mahal emasnya, masa mahal kapasnya? Ya toh? Jadi penghakiman tidak hanya dari yang kelihatan saja, dari penampakan luar saja, tapi harus dengan adil, dengan timbangan, ya, objektif, itu ukuran. Nah, kita baca lagi. Kita baca lagi, coba buka Yohanes, tadi masih Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Lalu dikatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu menghakimi dengan ukuran manusia. Ya, standar manusia. Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi. Maksudnya bukan dia tidak menghakimi. Aku tidak menghakimi dengan ukuran itu. Kamu menghakimi dengan ukuran manusia. Tadi itu, barang yang gede pasti lebih berat. Barang yang gede pasti lebih mahal. Begitu ya. Yesus bilang, aku tidak menghakimi dengan standar manusia. Ya, aku tidak menghakimi dengan cara itu. Kalau aku menghakimi, pasti penghakimanku itu betul. Karena apa? Dikatakan di sana karena Bapakku yang di surga itu memberikan verifikasi, memberikan persetujuan kepada penghakimanku. Ya, saudara, perhatikan betapa bahayanya standar manusia. Betapa bahayanya ukuran manusia. Perhatikan ini, saudara ya. Mengapa Tuhan mengatakan dalam Matius 5 tadi yang kita baca, kata pertama yang dia ucapkan adalah jangan menghakimi. Kenapa? Padahal sebetulnya perintahnya jangan menjadi orang munafik. Dan jangan menghakimi seperti orang munafik. Kenapa kok di awal dikatakan jangan menghakimi? Karena hal ini, saudara. Kalau saudara sering menghakimi, sering menjatuhkan penilaian, maka saudara akan jatuh dalam temptation, cobaan yang begitu besar untuk bisa menjadi orang munafik. Ngerti maksud saya enggak? Ya, menghakimi tidak salah kalau emang diperlukan dan dengan cara yang benar. Tapi semakin sering kita terlalu mudah menghakimi, menilai orang lain, keburukan-keburukan orang lain, semakin mudah kita menjadi orang munafik. Nah, itu yang kedua ya. Nomor satu apa? Motivasi. Nomor dua, ukuran yang dipakai. Jangan yang terlihat oleh mata, tapi dengan adil. Masih ingat bahkan Tuhan ketika memilih Raja Israel, yaitu Raja Daud, dikatakan dalam 1 Samuel, dikatakan apa? Ya, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Tuhan melihat di dalam hati. Ya, luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ayat 3, 4, dan 5 dari Matius ke-7. Bagaimana kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita yang berdiri jauh padahal di mata kita ada balok yang besar. Kan aneh ya. Itu kan kalau balok besar sebetulnya kita tidak bisa melihat apa-apa. Baloknya besar di depan mata. Tapi ajaibnya, meskipun ada balok yang besar depan mata kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Tentu peribahasa ini adalah peribahasa yang sifatnya hiperbola. Kalau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, begitu ya. Dalam peribahasa Indonesia, semut di seberang lautan kita bisa lihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya karena ngeblok gitu ya, blok gitu. Tapi herannya matanya diblok sama pantatnya gajah tapi bisa lihat semut di seberang lautan. Diblok dengan balok bisa lihat selumbar di mata saudara kita. Itu kecenderungan manusia. Tentu sekali lagi ini peribahasa yang hiperbola
untuk mengatakan betapa parahnya manusia itu. Manusia itu selalu itu punya kecenderungan untuk kayak detektif gitu, mencari-cari kelemahan orang lain. Gitu ya, mencari-cari kelemahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Ya, sulit sekali untuk mengatakan kelebihan orang lain, tapi bisa mengatakan kelebihan diri sendiri. Tapi orang lain kelemahannya kurang inilah, kurang itulah. Coba suami sama istri. Aduh, suamiku ini payah bener, males lah. Istriku ini payah bener, masakannya ndak enak lah ya. Apa bangunnya siang-siang lah ya. Selalu kita expose kekurangan orang gitu ya. Kita jarang appreciate kelebihan orang. Aduh, pendetaku khotbahnya ngantuk, khotbahnya enggak bersemangat. Aduh, WL-nya lagunya kok bosen, itu lagi dan seterusnya. Kita kita punya kecenderungan untuk matanya itu tajam sekali, melek, enggak pernah ngantuk untuk melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi sulit melihat kelemahan diri sendiri. Gajah yang besar tidak kelihatan, balok yang besar tidak kelihatan. Ya, kenapa, saudara? Kenapa? Kita perlu cermin. Kita perlu cermin untuk bisa melihat diri sendiri. Mata kita itu didesain untuk melihat ke depan, memang untuk melihat orang lain, gitu ya. Mata kita tidak lihat diri sendiri, gitu ya. Nah, ada spionnya kan. Mata ini lihat ke depan, gitu ya. Orang lain kita lihat di samping kanan, di samping kiri kita lihat ya, tapi mata kita tidak bisa lihat diri kita sendiri, tidak bisa lihat kelemahan-kelemahan sendiri. Kita perlu mirror, perlu cermin. Nah, cerminnya itu apa? Cerminnya itu apa? Saya ingin mengatakan, cerminnya itu adalah firman Tuhan. Ya, loh, ini bukan apa-apa kok firman Tuhan, bukan. Cermin yang paling tepat adalah firman Tuhan. Kalau saudara sering bercermin kan ya, kenapa itu ya, ibu-ibu, gadis-gadis ya, bapak-bapak juga bercermin. Karena apa? Misalnya ada seorang penari ingin menari Bali, dirias untuk menjadi seperti wajahnya penari Bali. Oh, kurang, matanya kurang, ditambah sedikit, bibirnya, lipstiknya kurang, tambah sedikit ya. Apa ini kurang nih, kalau penari Bali kan ada nih ya, ada buletan di jidatnya ini. Oh, belum ditempel dulu. Oh, rambutnya, oh bunga-bunganya ini belum dipasang ya. Kenapa kita bisa tahu kekurangan-kekurangan itu? Karena kita melihat dari cermin. Nah, itu kalau mau jadi penari Bali, kalau mau menjadi pesilat, bintang film kungfu, wah ya. Oh, matanya harus sipit, dibikin sipit, mata bisa dibikin sipit, mata bisa dibikin lebar gitu ya. Oh, hidungnya harus tajam, kasih garis di sini ya, supaya kelihatan tajam begitu ya. Oh, mesti dikasih kumis supaya serem, pemain silat gitu ya, kasih kumis di sini. Semua bisa terjadi karena apa, saudara? Karena ada cermin. Nah, saudara, kalau kita punya persekutuan yang erat dengan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari ya. Setiap hari menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ini saya beritahu saudara. Dan kita bercermin pada firman Tuhan. Kita akan malu melihat hidup kita sendiri. Kita akan malu. Betapa buruknya hidup kita. Artinya apa, saudara? Sebelum kita itu mau ngomong keburukan orang lain, Alkitab sudah menyatakan kekurangan dan kelemahan dan keburukan dan dosa kita sendiri. Ya, jadi kita akan mikir 2 kali sebelum kita ngomong, oh lu pelit, oh lu ndak beribadah, oh lu ndak melayani. Kenapa? Karena ketika kita bersekutu erat dengan Alkitab setiap hari itu firman Tuhan itu kata 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran, ya, membuat engkau bertobat, membimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Artinya apa? Kita banyak perlu diperbaiki. Sebelum kita mengatakan kepada orang lain, kamu perlu ke bengkel untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita dulu yang perlu ke bengkel. Sebelum kita mengatakan kamu ini bobrok hidupnya, kita dulu melihat dari Alkitab, dari cermin itu, aku ini masih bobrok, banyak rusaknya. Aku perlu ke bengkel, perlu di repair lebih dulu sebelum orang lain.
Nangkep saudara ya. Nah, kita perlu cermin itu ya. Kita perlu cermin yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya cermin itu, ya kita main nyalahkan orang, main menilai orang, ya kita jadi orang apa saudara? Jadi orang yang munafik. Atau kita menghakimi orang lain seperti orang munafik menghakimi orang lain. Nah, saudara, saya harap firman Tuhan ini very practical, ya, boleh menguatkan hidup kita, boleh menjadikan kita orang-orang yang bijaksana. Nah, saya mau tutup, saudara. Kenapa saya khotbah mengenai jangan menghakimi? Saya ingin mengatakan begini. Pada suatu hari saya mendengarkan satu ceramah, begitu ya. Saya mendengarkan satu ceramah mengenai kunci suami istri bisa hidup bahagia. Ya, saya mendengarkan ceramah, bukan ceramah Kristen, ini ceramah umum, tapi saya pikir mengandung nilai-nilai yang baik, begitu ya. Kira-kira penceramahnya bilang salah satu kuncinya tentu banyak ya. Salah satu kuncinya adalah bagaimana jika kita mengetahui pasangan kita itu bersalah, ya. Jika menurut kita pasangan kita itu bersalah, bagaimana caranya kita memberitahu dia, ya dengan tujuan apa? Supaya dia memperbaiki kesalahannya, tapi tanpa menyalahkan dia. Wah, ini susah ya, betul nggak saudara ya? Kalau kita punya spouse, suami atau istri, dan kita tahu dia salah, anggaplah ini dia betul-betul salah nih, kontennya salah, ya, orang bersalah. Lalu kita bilang, mah atau pah, kamu salah. Yang kita bilangin salah rasanya gimana? Pasti enggak seneng. Meskipun dia salah, pasti enggak seneng. Orang dibilang salah, enggak ada yang seneng. Siapapun dia. Orang Kristen yang paling baik sekalipun kalau disalahkan, pasti unhappy. Dan pasti akan berontak begitu ya. Ini nuduh-nuduh, nyala-nyalakan aku. Aku udah melakukan yang terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penceramah ini mengatakan salah satu kunci keharmonisan suami istri adalah jika ada satu yang salah, katakanlah betul-betul salah, bagaimana kita memberitahu dia tanpa menyalahkan dia. Tanpa menuduh dia, tanpa mendakwa dia, tanpa membuat dia, aku ini tertuduh, terhukum, dan seterusnya. Ya, kita kadang-kadang kalau ada orang salah, kita pengennya sampai orang itu guilty feeling begitu ya. Kamu salah, kamu wajib dihukum ya gitu ya. Kadang-kadang manusia pengennya seperti itu kan. Kamu ini males, enggak pernah bantuin aku, kamu masakin enggak enak, kamu kalau bangun kesiangan, kamu kurang kerja dan segala macam. Coba kita ngomong begitu kepada spouse kita. Rasanya apa spouse kita? Malah berontak, ya, malah cekcoknya tambah besar, dari api yang kecil jadi api yang besar, betul enggak? Teman pelayanan sama saja, teman kerja sama saja, teman sekolah sama saja. Nah, saudara-saudara, saya merenungkan ya, setelah mendengarkan ceramah itu saya merenungkan bagaimana ya caranya. Nah, saya seperti biasa, saya mencoba berdiskusi dengan anak saya. Kali ini berdiskusi dengan anak gadis saya, Keiko. Nah, saya bilang sama dia, Keiko, Dedi dengar ceramah nih mengenai hal ini. Ya, Dedi pengen tahu gitu ya. Dedi pengen tahu sebetulnya. Saya enggak tahu caranya gimana. Aku pengen tahu, aku pengen dengar orang ngomong mengenai hal itu, bagaimana kita menyatakan kesalahan tanpa menyalahkan orang, tanpa membuat orang itu merasa guilty begitu. Dan saya kemudian berpikir untuk mengundang orang yang ahli konseling, orang yang ahli rumah tangga, orang yang pokoknya yang bisa ngomong. Pengen saya undang ke House for All Nation untuk bicara mengenai hal itu. Topiknya spesifik, pertanyaannya adalah itu, bukan mengenai rendah hati, bukan mengenai murah hati, bukan mengenai kesabaran, tapi topiknya jelas bagaimana caranya mengatakan orang salah tanpa menyalahkan dan tanpa membuat dia guilty feeling. Ya, singkat cerita kemudian discuss dengan Keiko dan seterusnya, kemudian sampai kepada ayat ini. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat dalam Matius dan Yohanes yang kita baca hari ini barangkali tidak memberikan kita tuntunan praktis dan menjawab pertanyaan yang saya punya di dalam hati saya. Tetapi setidaknya tiga prinsip tadi akan menolong kita. Ya, tiga prinsip tadi akan menolong kita. Bagaimana caranya menyatakan jika kita tahu ada orang yang bersalah.
mungkin teman, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin spouses. Bagaimana kalau kita tahu bahwa dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, dia punya kesalahan, bagaimana kita menyatakannya tanpa menyalahkannya, menuduh, membuat dia down, membuat dia guilty feeling. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita akan mengatakan pakailah kata-kata yang manis dan segala macam, atau pakailah waktu yang tepat. Tentu semuanya itu tepat. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kita 3 kunci. Yang pertama, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita memberitahu orang yang kita perlu beritahu mengenai kelemahan, kesalahan, atau kekurangannya, periksa motivasi diri kita. Ya, motivasi yang benar adalah kasih untuk melihat orang itu menjadi orang yang lebih baik. Nomor 2, ya, untuk menjaga ini supaya kita bisa memberitahu dengan benar. Periksa ukurannya, periksa ukurannya. Perhatikan ukuran yang kamu pakai untuk dia diterapkan kepada kamu. Jadi kalau kamu mau menghakimi dia, mau mengatakan kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, make sure kita juga sudah melakukan itu. Kita tidak lebih buruk dari dia, atau kita tidak sama dengan dia. Kalau kita sama dengan dia, setali tiga uang, ya, sama saja kita, ya. Itu kayak maling ngejar maling gitu, ya, rampok ngejar rampok gitu kan. Jadi periksa ukuran yang diberikan itu, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi dia, itu akan dipakai kepada kita. Jangan lihat luarnya seperti kata Tuhan Yesus, tapi dengan adil. Lalu yang ketiga, kita harus banyak bergaul erat dengan firman Tuhan. Kalau kita mau menyatakan kekurangan, kelemahan orang lain. Kalau saudara relasi dengan firman Tuhannya Senin Kemis, alias males-malesan atau tidak setia misalnya, jangan terlalu cepat untuk menghakimi atau menilai orang lain. Karena apa? Karena kemungkinan besar penilaian kita dan penghakiman kita, nomor 1 bisa salah, nomor 2 bisa menyakiti orang lain. Perhatikan itu. Kenapa? Karena satu-satunya hakim yang benar dan hakim yang adil, tadi firman Tuhan mengatakan, Yohanes 8, adalah Tuhan Allah Bapa sendiri. Dialah hakim yang adil, ya. Satu-satunya hakim. Ya toh, penghakiman adalah kata Tuhan, hakku bukan hakmu, hakku. Dia satu-satunya hakim yang benar dan yang adil. Kalau kita tidak bersekutu erat dengan firman Tuhan, kemungkinan penghakiman kita penghakiman yang salah, atau penghakiman yang menyakiti orang lain, atau penghakiman yang tidak membangun tapi membuat orang menjadi jatuh dalam guilty feeling yang berkelanjutan. Nah, saudara-saudara, semoga firman Tuhan yang sangat praktis dan sangat relevan ini boleh membangun hidup kita dalam berelasi, ya, suami istri, dengan teman sekerja, dengan sahabat, dengan orang tua, dengan anak. Kita bisa berelasi dengan baik, saling membangun, bukan saling menjatuhkan, ya, saling memperbaiki, bukan saling menuduh, ya, saling mengangkat dan menopang, bukan saling menyalahkan. Haleluya, puji Tuhan. God bless you.